Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 76 yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Sebelum mendengarkan video pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu. Kamu baca basmalah dan baca doa belajar. Oke? Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, tapi masih di bab 1. Materinya yaitu bilangan pecahan. Ada 3 hal yang akan kita pelajari di bilangan pecahan. Yang pertama itu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang kedua ada mengubah pecahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan yang terakhir ada operasi hitung pecahan. Nah, di video ini kita akan mempelajari 2 dulu, yaitu membandingkan dan mengurutkan sama mengubah bentuk ya. Untuk operasi hitungnya kita pelajari minggu depan di video pembelajaran selanjutnya. Oke, ayo kita mulai aja bersama-sama. Oke, kita mulai dengan membandingkan pecahan ya. Ke contoh 1, ada 1/3 dibandingkan dengan 2/5. Nah, kita harus cari tahu tandanya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Caranya mudah, kita kalikan silang aja. 1 kali 5 itu 5, 2 kali 3 itu 6. Nah, dari situ bisa kita tulis, berarti 5 lebih kecil daripada 6, seperti itu ya. Gampang ya caranya ya, tinggal dikalikan silang aja. Kita ke contoh yang kedua nih. Ada 3/5 dibandingkan dengan 2/6. Sama seperti tadi ya. Kita kalikan silang. Jadi 3 kali 6 itu 18. 2 kali 5 itu adalah 10. Tandanya apa berarti? 18 lebih besar daripada 10. Yuk kita ke contoh berikutnya, contoh ketiga. Di situ ada pecahan 3/7 dibandingkan dengan 10/20. Ya, kita kalikan silang, 3 kali 20 itu 60. Lalu 10 kali 7 itu 70. Nah, berarti tandanya lebih kecil, 60 lebih kecil daripada 70. Sampai contoh nomor 3 bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Ada 5/6 dibandingkan dengan 3/7. Sama ya, dikali silang, 5 kali 7 itu 35. Lalu 3 kali 6 itu adalah 18. 35 lebih besar daripada 18. Ya, kasih tanda lebih besar di situ. Oke ya, lanjut lagi ke contoh yang kelima. 3/6 dibandingkan dengan 2/4. Caranya masih sama, kita kalikan silang. 3 kali 4 12, 2 kali 6 12. Sama ya berarti ya. Oke, tandanya sama dengan. Oke, selanjutnya kita ke mengurutkan pecahan. Ini mengurutkan dari yang terkecil dulu. Ada 1/2, 3/4, dan 4/6. Kamu lihat penyebutnya kan beda ya. Kita harus menyamakan penyebut dengan mencari KPK-nya. KPK dari 2, dari 4, sama dari 6. Nah, di situ. Nah, nanti dari KPK itu kita lihat tuh yang sama, yang ada di 3-3-nya tuh bilangan berapa. Bisa dilihat ya, di situ berarti yang sama adalah bilangan 12. Nah, berarti nanti semua penyebutnya dirubah ke penyebut 12. Kita mulai dari yang setengah dulu nih, atau 1/2. Nah, penyebut 12
dibagi 2 lalu dikali 1. 12 bagi 2 6, 6 dikali 1 adalah tetap 6. Berarti yang 1/2 itu pecahannya berubah menjadi 6/12. Yang 3/4 nih, sama caranya. 12 dibagi 4 dikali 3. 12 dibagi 4 itu adalah 3. 3 dikali 3 adalah 9. Oke, berarti jadi 9/12. Nah, yang 4/6 nih. 12 dibagi 6 dikali 4. 12 dibagi 6 2 dikali 4 adalah 8. Jadi nanti pecahannya berubah menjadi 8/12. Nah, sekarang penyebutnya udah sama semua. Kita lihat yang pembilang, yang bilangan atasnya. Yang paling kecil kan ada 6, lalu ada 9, lalu ada 8, lalu ada 9, ya kan? Nah, berarti yang 6/12 itu pecahannya yang mana? Oh, yang 1/2. Terus berikutnya lagi yang 8/12 itu pecahannya yang mana? Oh, yang 4/6. Kita tulis itu 4/6. Nah, yang paling besar adalah 9/12, yaitu pecahan 3/4. Itu berarti sudah urut tuh dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Nah, ini yang berikutnya, ini mengurutkan dari pecahan yang terbesar. Ada 4/9, 5/6, 2/3. Caranya sama, penyebutnya harus kita samakan dengan KPK-nya. Kita cari KPK-nya yang 9, lalu yang 6, lalu yang 3. Nah, dari KPK itu, kelipatan-kelipatan itu mana yang KPK-nya gitu ya. Oh, ada 18 tuh, betul. Kita buat ke penyebut 18 dengan cara yang sama kayak tadi. 18 dibagi 9 dikali 4. 18 dibagi 9 2. 2 kali 4 adalah 8. Oke, 8/18. Yang ini juga sama, 18 dibagi 6 dikali 5. 18 dibagi 6 3. 3 kali 5 adalah 15. Betul. Yang 2/3 juga sama. Ada 18 dibagi 3 terus dikali 2. Hasilnya 18 bagi 3 6, 6 kali 2 12/18. Lalu sekarang kita lihat angka yang di atas. Kita urutkan dari yang paling besar. Nah, yang paling besar berarti di situ kan ada 15/18. Pecahannya yang 5/6. Kita tulis di atas 5/6. Lalu berikutnya 12/18 berarti 2/3. Lalu berikutnya 8/18 ada 4/9. Next kita ke mengubah pecahan. Ini dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Ada 7/3, itu sama artinya 7 dibagi 3. Nah, untuk pembagian nih 7 dibagi 3 berarti kamu cari perkalian 3 yang hasilnya paling mendekati 7, tapi nggak boleh lebih. Nah, 3 kali berapa ya yang mendekati 7? Oh, 3 kali 2 karena hasilnya kan 6 ya. Kalau 3 kali 3 udah 9, jadi udah lebih, nggak boleh. Nah, setelah itu kita kurangi. 7 dikurangi 6 hasilnya 1. Nah, perhatikan yang 2 di atas itu menjadi bilangan bulat di depan. Nah, yang 1 di bawah itu sisanya taruh di atas sebagai pembilang. Penyebutnya tetap yaitu 3. Pinter. Bisa ya? Oke, jadi 2 1/3 itu hasilnya. Contoh berikutnya ada 17/5. Sama seperti tadi ya. 17 dibagi 5. Kamu cari perkalian 5 yang dikalikan hasilnya tidak lebih dari 17, yang paling mendekati. Berarti 5 kali berapa? Ya, betul, 5 kali 3 karena hasilnya kan 15 ya, paling mendekati. Lalu dikurangi. 17 dikurangi 15 hasilnya 2. Oke, nah setelah itu sama seperti tadi. 3 yang di atas itu adalah bilangan bulat, lalu 2 yang di bawah adalah jadi pembilang. Penyebutnya tetap 5 gitu ya. Jadi hasil akhirnya 32/5. Selanjutnya kita ke mengubah pecahan desimal menjadi pecahan
biasa. Di situ ada 0,3, 0 yang di depan koma sebagai satuan, 3 di belakang koma sebagai 1/10. Kenapa per 10? Karena satu angka di belakang koma. Nah, nanti yang 3 itu menjadi pembilang di atas. Jadi 3/10. Selanjutnya yang 2,75. Ada 2 angka di belakang koma, berarti nanti dia menjadi 1/100, ya kan? 2 angka di belakang koma. Yang 2 itu di depan menjadi nilai ratusannya. Jadi 275/100. Yang 3,745 juga sama metodenya. Dia di belakang koma ada 3 angka. Berarti nanti menjadi 1/1000. Nah gitu. Yang 3 itu menjadi nilai ribuannya. 3 di depan koma itu ya, jadi 3745. Nah seperti itu, bisa ya. Oke, berarti bisa kita simpulkan kalau ada 1 angka di belakang koma maka menjadi 1/1000. Kalau 2 angka 1/100, kalau 3 angka 1/1000. Nah sekarang kita balik nih, kalau dari pecahan biasa ke pecahan desimal, gimana caranya? Yuk kita lihat contohnya. Ada 3/10 sama 217/100. Nah 3/10 itu berarti 1 angka di belakang koma, ya kan, karena 1/10. Nah yang 3 di atas itu jadi di belakang komanya. Di depannya karena nggak ada angka lainnya berarti 0, jadi 0,3. Nah kalau yang 217 itu per 100, berarti nanti ada berapa angka di belakang koma? Oke, betul, ada 2 angka di belakang koma. Nah, yang 2 angka itu yang mana? Yang 2 angka itu berarti yang 17. Yang 2 angka terakhir yang kamu tulis, ya kan? Nah yang 2 depan itu menjadi angka ratusannya di depan koma, jadi 2,17. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut ke merubah bilangan persen menjadi bilangan desimal. Ini dia, ada 25%. Kita tulis dulu 25 ya, tulis bilangan aslinya. Lalu untuk mengubah ke bilangan desimal kan berarti bentuk-bentuk koma-koma itu ya. Nah berarti nanti kita majukan komanya 2 langkah. Kenapa 2 langkah? Karena persen per 100, ya kan. Nah tinggal kita tambahkan 0 di depannya, 0,25. Contoh berikutnya ada 140%. Berarti di situ kita tulis bilangan aslinya 140. Kita majukan komanya 2 sama kayak tadi. Nah tadinya kan komanya di belakang, kita majukan 2. Nah berarti komanya sekarang ada di 1,40. Contoh ketiga deh biar makin paham. Kita punya bilangan 1,7%. Nah tetap ya kita tulis bilangan aslinya 1,7. Lalu sama juga kita majukan komanya 2 langkah, 2 angka ke depan. Nah 1, 2, lalu kita tambahkan 0. Nah 0 lagi 1 di depan koma, jadi 0,017 gitu. Selanjutnya kita ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat itu kita punya bilangan 21,5%. Nah kita tulis bilangan aslinya ya 21,5. Lalu komanya kita majukan 2 langkah atau 2 angka. Berarti ke situ, nah di situ. Berarti komanya sekarang ada di 0,215. Ya sampai sini oke ya. Oke, itu dia materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterima dengan baik ya. Kalau kurang jelas, kalian nanti bisa bertanya pada saat konsultasi belajar ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa baca doa, baca hamdalah bersama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.